Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal desain. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal blok. Untuk lebih jelasnya kita buat project baru dengan nama mengenal blok. Oke, kita masukkan beberapa komponen untuk nantinya kita atur bloknya. Pertama kita masukkan layout, kita pilih yang vertikal. Kita atur propertinya, untuk lebarnya kita beri 90%. Tingginya full. Screen 1, kita atur properti horizontalnya center. Jadi tujuan kita untuk mengatur lebar 90 ini supaya tidak terlalu ke samping untuk komponen yang kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan text box. Ini nantinya sebagai input untuk kita mengetes blok. Kita beri lebar full. Untuk hintnya kita beri nama masukkan input. Hint colornya kita agak transparankan biar membedakan mana input dan mana hint. Selanjutnya kita atur untuk nama komponennya biar mudah dalam melakukan pencarian nama komponen di bloknya. Kita beri nama textbox input. Selanjutnya kita masukkan button. Kita beri lebar full dengan nama proses. Kita ganti juga namanya yaitu button proses. Selanjutnya kita masukkan label. Ini sebagai outputnya nanti untuk menampilkan hasil. Kita beri namanya label output. Dengan teksnya kita kosongkan saja. Selanjutnya kita masuk ke blok. Klik tanda blok ini untuk blok dan ini untuk desain. Kita masuk ke blok. Di dalam blok ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama bulletin, screen, dan any komponen. Kita bahas dulu untuk bulletin. Bulletin ini adalah blok-blok dasar pada Kodular yang bisa dibilang pasti akan kita gunakan dalam pembuatan aplikasi. Seperti control, logic, match, text, dan yang lainnya. Selanjutnya ada screen. Adalah seluruh blok komponen yang kita masukkan sesuai urutannya yang kita buat di desain. Dimulai dengan blok screen, layout, dan komponen di dalamnya. Kita contohkan satu untuk blok komponen, misalnya button process. Di dalam blok komponen ada beberapa bagian juga. Yang warna kuning ini namanya event, yaitu sebuah perintah yang dieksekusi oleh program saat algoritma yang kita buat dijalankan sama user. Misalnya button diklik, got focus, long click, dan masih ada yang lainnya. Selanjutnya yang warna ungu, ini namanya method, yaitu kelompok program untuk menjalankan tugas tertentu. Dapat mengembalikan nilai, bisa juga tidak. Selanjutnya ada property, yaitu atribut atau data-data yang terdapat di dalam komponen. Data itu bisa berupa sifat, contohnya background color, tinggi, gambar, teks, dan yang lainnya. Properti ini ada 2 bagian. Yang warna hijau tua atau set itu adalah tempat kita mengatur atau memberi nilai pada suatu properti komponen. Misalnya kita mengatur nilai teksnya, lebarnya, dan yang lainnya. Yang warna hijau muda atau get tempat kita mengambil nilai suatu komponen properti. Misalnya kita mengambil berapa tinggi dari button proses atau apa gambar yang ada di button proses. Untuk lebih jelasnya kita coba langsung, lalu pilih event button click. Ini artinya apabila user mengklik button proses ini, yang ini apabila diklik, apa yang harus kita jalankan atau program yang dijalankan. Kita contohkan untuk set properti dari label output. Kita set teksnya atau kita tampilkan teks di label output, lalu kita ambil nilainya dari textbox input. Ini dia. Ini get untuk mengambil dan ini set untuk menampilkan. Untuk lebih jelasnya kita coba tes di emulator. Buka HP Android-nya lalu buka Companion. Lalu kita scan barcode-nya. Nah, di sini sudah tampil. Kita coba masukkan suatu nilai di textbox inputnya.
kita masukkan kelas kodular. Lalu kita tekan button proses, maka akan ditampilkan di label output. Sebelumnya defaultnya kosong, sekarang sudah tampil label output dari textbox yang kita input. Kita misalkan satu lagi, kelas kodular coba lagi. Lalu kita proses, maka berganti dengan kelas kodular coba lagi. Selanjutnya kita coba untuk method. Kita pilih method dari textbox input. Kita contohkan textbox hidden keyboard di sini. Jadi apabila kita masukkan input di textbox input, maka akan keluar keyboard. Dia tidak akan hilang apabila kita tidak panggil method hidden keyboardnya. Lalu proses, maka yang pertama dilakukan adalah secara berurutan. Yang pertama set dulu untuk label outputnya dari textbox input, dan kedua panggil method hidden keyboard. Di sini keyboardnya sudah hilang. Bisa kita bedakan dari sebelumnya. Jadi itulah beberapa contoh untuk penggunaan event, method, dan property. Selanjutnya ada any component. Ini fungsinya jika kita memprogram secara massal suatu komponen yang sama, maka kita bisa gunakan ini. Oke, cukup sekian untuk tutorial mengenal bloknya. Semoga mudah dipahami. Silahkan subscribe channel Kelas Kodular ini untuk mendapatkan informasi atau update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.